ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Darussalam yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriyah. Artinya sebentar lagi kita akan mendapatkan bulan yang the best dalam satu tahun, bulan yang terbaik dalam satu tahun, yaitu bulan Dzulhijjah. 5 malam hari ini nanti jika terlihat hilal, berarti sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah nanti malam, atau bisa jadi besok hari. Yang jelas bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan suci dari 4 bulan suci yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Disebutkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 36, Inna iddati syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla wa'ala itu ada 12 bulan. Allah Jalla wa'ala menetapkan 12 bulan ini pada saat Allah Jalla wa'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan suci. Disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, 4 bulan tersebut sebagai berikut: salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan, 1 bulan yang terpisah. Yang berurutan, yang pertama bulan Dzulqa'dah, sekarang ini bulan yang ke-11. Yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan yang pertama. Dan yang terpisah adalah bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Dari 4 bulan ini yang paling terbaik adalah bulan Dzulhijjah. Kita tidak membahas tentang masalah keutamaannya, sudah dibahas oleh Ustadz yang pekan lalu berkaitan tentang masalah keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah, termasuk salah satu alasan dari utamanya bulan Dzulhijjah ini, Allah Jalla wa'ala secara khusus bersumpah atas nama 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin ashar, demi 10 malam yang pertama bulan Dzulhijjah, demi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Allah Jalla wa'ala tidaklah bersumpah atas nama makhluknya kecuali itu makhluk memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa sisi Allah Jalla Jalaluh. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah rahmatan wasi'ah, kenapa 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini istimewa, termasuk bulan Dzulhijjah secara umumnya istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala? Dikarenakan di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, jima'u ummahatil ibadah, mengumpulkan induk-induk ibadah. Dari ibadah salat, puncaknya adalah salat Idul Adha. Dari ibadah sedekah, puncaknya adalah ibadah korban. Dari ibadah siam, ibadah puasa, puncaknya adalah puasa Arafah. Dan puncaknya lagi adalah ibadah haji. Maka oleh sebab itu kita memohon, meminta kepada Allah Jalla Jalaluh
agar kita dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepadanya hingga bisa berjumpa dengan bulan yang paling terbaik atau paling baik dalam satu tahun, bulan yang terbaik, bulan yang the best dalam satu tahun, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, sekedar sedikit koreksi saja berkaitan tentang amalan-amalan ya di bulan Dzulhijjah ini, terutama tanggal 9-nya dan tanggal 10-nya. Yang pertama, berkaitan dengan masalah amalan yang pertama, yaitu takbiran. Takbiran berapa hari di bulan Dzulhijjah? 5 hari. Iya, benar. Ya, bulan Dzulhijjah itu takbirannya terbagi dua. Ada takbiran yang sifatnya mutlak, ada takbiran yang sifatnya muqayyad. Nah, ini sekedar mengingatkan saja. Sudah dibahas oleh Ustadz pekan lalu, bukan begitu? Ya, tapi yang satu aja yang ingat, hostnya doang. Mutlak itu artinya tidak ada kaitannya dengan sholat 5 waktu. Kapan waktu pun kita boleh untuk melantunkan takbiran. Yang jelas syarat utamanya sudah masuk, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kalau takdirnya nanti malam, tanggal 1 Dzulhijjah, berarti dari nanti malam kita sudah melantunkan takbiran masing-masing, baik di rumahnya ataupun di luar rumahnya, baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. Ya, takbiran mutlak ini tidak ada kaitannya dengan salat 5 waktu. Itu 13 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dalilnya apa, Ustaz? Firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28. Catat. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28. Kemudian surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 203. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 203. Pada surah Al-Hajj ayat 28, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang takbiran mutlak ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sedangkan surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 203, Allah Jalla wa'ala menyebutkan takbiran mutlak tersebut dari tanggal 11, 12 dan tanggal 13, yaitu ayyamut tasyrik. Kalau kita gabungkan dua ayat ini, berarti takbiran mutlak itu ya itu 13 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jelas ya kawan? Nah, hidupkan sunnah yang satu ini. Jangan sampai terlewatkan oleh kita. Ya, lantunkan takbiran tersebut di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, masing-masing, sendiri-sendiri. Ya, tidak perlu dipimpin oleh ustadz atau imam, masing-masing. Ya. Kemudian ada takbiran yang kedua yang sifatnya muqayyad. Takbiran yang sifatnya muqayyad itu takbiran yang ada kaitannya dengan salat 5 waktu. Setelah selesai melaksanakan salat 5 waktu, kita melantunkan takbiran sebelum kita berzikir setelah salat 5 waktu atau setelah salat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung takbiran. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Takbiran muqayyad berapa hari? Salah. Takbiran muqayyad itu terbagi dua. Takbiran muqayyad terbagi dua. Ada takbiran untuk orang yang berhaji, ada takbiran untuk orang yang tidak berhaji. Terutama para imam atau ustadz yang jadi imam, terutama imam rawatib, hendaknya dihafalkan ini.
Karena kita jamaah yang awam terkadang terlupakan. Berhubung kita tahun ini tidak haji, kita mulai dari takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji. Takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji 5 hari. Takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji berapa hari? 5 hari. Dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, setelah melaksanakan salat subuh. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, setelah melaksanakan salat subuh. Misalnya besok nih, tanggal 9 Zulhijjah, besok setelah melaksanakan salat subuh, dipastikan ya kita melantunkan takbiran yang sifatnya muqayyad, takbiran yang ada kaitan dengan salat 5 waktu. Jelas ikhwan? Terutama nanti saling mengingatkan ya, terkadang imam juga lupa. Ya, makanya saya wanti-wanti kepada imam, tolong ingatkan jamaahnya untuk melantunkan takbiran di tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan salat subuh. Sedangkan berakhirnya tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan salat asar. Jadi mulainya kapan? Takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan salat apa? Subuh. Sedangkan berakhirnya tanggal berapa? Tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan salat apa? Asar. Sedangkan bagi ikhwan, bagi akhwat yang berhaji tahun ini, takbiran muqayyadnya itu cuma 4 hari. Takbiran muqayyadnya cuma 4 hari. Dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat zuhur. Berarti pas Idul Adha ya. Bagi orang yang berhaji, takbiran muqayyadnya itu tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat zuhur. Dan berakhirnya sama tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan salat asar. Sudah bisa dihafalkan Bapak Ibu? Nah, yang kedua nih koreksinya. Kita paham berkaitan tentang masalah ibadah kurban. Berkurban hukumnya wajib bagi yang punya kemampuan secara finansial. Kalau kita hitung yang wajib berkorban, yang punya kemampuan secara finansial, ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Yang pertama, suami yang punya kemampuan secara finansial. Yang kedua, ayah yang punya kemampuan secara finansial. Yang ketiga, anak keturunan yang sudah akil balik, yang sudah punya kemampuan secara finansial, tidak boleh lagi nebeng dengan ayahnya, tidak boleh lagi ikut dengan ayahnya. Golongan yang ketiga, anak keturunan kita yang sudah punya kemampuan secara finansial, baik dia tersebut sudah menikah ataupun belum, tidak boleh lagi nebeng atau ikut dengan ayahnya. Dia wajib berkorban sendiri. Yang terakhir, maaf ibu-ibu, bagi wanita yang punya kemampuan secara finansial, yang kebetulan tidak punya pasangan, baik statusnya janda ataupun belum menikah, tapi punya kemampuan secara finansial, maka wajib juga untuk berkorban. Jelas ibu-ibu? Bagi wanita yang tidak memiliki pasangan, baik dikarenakan dia tersebut statusnya janda, ataupun statusnya belum menikah tapi punya kemampuan secara finansial, maka wajib juga berkorban. Itu 4 golongan yang wajib berkorban.
Bagi mereka yang punya kemampuan secara finansial tapi tidak mau untuk berkorban, maka ya ada ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, man lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan secara finansial tapi tidak mau untuk berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat pelaksanaan salat Idul Adha kami. Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, beliau mengatakan seperti ini ketika mengomentari hadis ini. Nabi SAW itu menyindir dan menyinggung orang yang punya kemampuan secara finansial tapi tidak berkorban. Percuma kalian tersebut berkorban, percuma kalian tersebut melaksanakan ibadah salat Idul Adha, percuma kalian melaksanakan salat Idul Adha jika kalian tidak berkorban, padahal kalian punya kemampuan secara finansial. Dan kita berkorban itu Bapak Ibu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu akan nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita begitu banyak. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Bersyukurlah kepada Allah Jalla wa Ala dikarenakan Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Berkorbannya kita itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, itu catatan yang pertama ya, berkaitan tentang masalah korban. Yang kedua catatannya, nah, kalau sekiranya nanti malam sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, bagi kita yang kuat niatannya untuk berkorban, bahkan sudah mendaftar di masjid kita ini, Masjid Darussalam, maka untuk sementara waktu dia tidak boleh lagi untuk mencukur rambut, memotong kuku, mencabut bulu-bulu yang ada di badan sampai dia berkorban. Jadi kalau antum mau ke tukang cukur nih pagi ini, khawatirnya nanti malam sudah apa? Sudah tanggal 1 Zulhijjah. Dalilnya Ustaz, hadis dari ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, Hindun binti Abi Umayyah. Ummu Salamah itu nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dzil hijjah. Barang siapa yang punya hewan sembelihan, artinya punya niatan untuk berkorban, jika sudah nampak hilal Dzulhijjah, maka janganlah dia tersebut mencukur rambutnya sedikit jua pun, dan jangan juga dia memotong kukunya, ya, baik kuku-kuku yang ada di jari jemari telapak tangan ataupun kuku-kuku yang ada di jari jemari telapak kaki, jangan dipotong. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga tidak boleh kita mencabut bulu-bulu yang ada di badan kita. Sampai kapan? Hatta yudhiyya, sampai dia tersebut berkorban. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1977. Pertanyaannya, istri nebeng dengan suaminya, apakah hukum ini juga berlaku untuk istri? Jawabannya tidak. Istri nebeng dengan suaminya, anak-anak yang belum balik, ya, dia nebeng dengan ayahnya. Apakah hukum yang seperti ini tidak boleh cukur rambut, potong kuku, mencabut bulu-bulu yang ada di badan, berlaku juga buat istri yang nebeng dengan suaminya dalam masalah korban? Jawabannya tidak. Istri yang nebeng dengan suaminya dalam masalah korban, artinya kan atas namanya. Jadi gini, kalau berkorban itu, ya, kalau kita menyembelih sendiri misalnya, kan ada zikirnya, ada doanya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza laka, hadza minka walaka,
anni wa an ahli baiti. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Dengan nama Allah yang maha besar, ini kambing, ini sapi, ini onta, ini kerbau, nikmat yang datang dari Engkau ya Allah, yang dipersembahkan lagi untukmu ya Allah, dariku dan dari anak istriku. Berarti apa? Istrinya dan anak keturunannya nebeng dengannya. Atau kalau diwakili oleh tukang jagal ya, tukang jagal membaca seperti itu juga. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka an fulan bin fulan wa ahli baiti. Ya, dengan nama Allah yang maha besar, ini kambing, ini sapi, ini onta, nikmat yang datang dari Engkau ya Allah, yang dipersembahkan lagi untukmu ya Allah, dari fulan bin fulan dan keluarganya. Jelas Bapak Ibu? Jadi ini kan artinya istri dan anak-anak keturunan nebeng sama suami atau ayahnya. Berarti tidak berlaku hukum tadi itu. Jadi khusus suaminya dan ayah saja. Tapi ibu-ibu, kalau ternyata suami ibu berkorban atas nama beliau, kemudian ibu juga beli kambing atau beli sapi, dan kemudian berkorbannya atas nama ibu, berarti ibu berlaku juga hukum ini. Untuk sementara waktu tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku, mencabut bulu-bulu yang ada di badan sampai dia apa? Berkorban. Jelas ikhwan? Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, ikhwan, berkurban itu berapa hari? 4 hari, dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat Idul Adha. Kalau tidak sanggup tanggal 10, tanggal 11-nya. Tidak sanggup tanggal 11-nya, tanggal 12-nya. Tidak sanggup tanggal 13-nya. Ayyamut tasyrik, kata Nabi sallallahu ayyamut tasyrik ayyamud dzabhin. Hari-hari tasyrik, hari-hari kita menyembelih hewan kurban. Naam. Taib. Kemudian selanjutnya, amalan yang sudah kita pahami selain ya tadi berkorban, juga takbiran di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Apa amalannya? Melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa. Puasa di bulan Zulhijjah berapa hari? 9 hari. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Bagi kita yang mampu, bagi kita yang kuat. Berdasarkan hadis dari Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi SAW. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istri beliau, dari beberapa istri Nabi, yaitu ibunda Ummu Salamah dan ibunda Hafsah radhiyallahu anhuma. Kata ibunda Hafsah dan ibunda Ummu Salamah, Nabi Muhammad itu terbiasa berpuasa 4 puasa berikut ini. Yang pertama, 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketiga, puasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian yang keempat, puasa Senin Kemis di awal pekan atau di awal bulan. Jadi puasa Senin Kemis di awal bulan atau di pekan yang pertama. Kalau kita bisa berpuasa dan mampu berpuasa 9 hari yang pertama, bagus banget. Berarti kalau misalnya nanti malam sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, berarti kita puasa mulai besok. Ya, 9 hari yang pertama. Catatannya ya, dalam masalah puasa, jika kita tidak bisa berpuasa 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah, maka kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, alangkah baiknya kita berpuasa puasa Nabi Daud untuk mengambil keistimewaan pekan yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Misalnya kita mulai puasa besok 1, 3, 5, 7, 9.
Atau mungkin mengambil dari tanggal 2-nya, 2 Zulhijjah, 2, 4, 6, 8. Jika sekiranya puasa Nabi Daud kita tidak bisa kerjakan, tidak mampu untuk kita lakukan di pekan yang pertama bulan Zulhijjah, alangkah baiknya kita puasa Senin Kemis di pekan yang pertama bulan Zulhijjah ini, untuk mengambil keutamaan dan keistimewaan dari pekan yang pertama bulan Zulhijjah. Apa pahalanya, Pak? Masih ingat gak pahalanya apa? Subhanallah, pahalanya besar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr min Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang paling disuka oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk seorang hamba melakukan amal saleh kecuali di hari-hari ini, yaitu di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, qalu walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Maksudnya kami paham jihad di jalan Allah Jalla wa'ala pahalanya besar, puncak dari pahalanya masuk ke dalam surga. Apakah amalan jihad sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah? Qala Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu tidak sanggup menyandingi amalan seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah adalah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarja' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa jiwa raganya, membawa hartanya, kemudian dia terjun ke medan peperangan, dia habiskan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika kembali ke rumahnya dalam keadaan hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala, jiwa raganya lepas dari jasadnya, mati dalam kondisi syahid. Itulah satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Nah, termasuk amalannya apa? Puasa. 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah nggak sanggup, ya sudah melakukan apa? Melakukan puasa Nabi Daud di pekan yang pertama bulan Zulhijjah ini. Tidak sanggup juga puasa Senin Kemis. Tidak sanggup juga puasa Senin Kemis di pekan yang pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Puasa 3 hari yang biasa kita lakukan, yang diistilahkan oleh antum itu ayyamul bid, kita majukan pelaksanaannya di pekan yang pertama bulan Zulhijjah. Kenapa Bapak? Tanggal 13 Zulhijjah itu hari apa? Hari tasyrik. Boleh nggak puasa? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari tasyrik itu hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Haram untuk berpuasa. Dalam 1 tahun kita tidak boleh puasa berapa hari? Berapa hari? Dalam 1 tahun kita haram berpuasa. Kalau berpuasa dosa besar. 5 hari. Pertama, 1 Syawal, Idul Fitri, haram berpuasa. Yang kedua, 10 Zulhijjah, Idul Adha. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima, ayyamut tasyrik. Tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah haram berpuasa. Hafalkan adik-adikku, ya. Haram berpuasa dalam 1 tahun 5 hari. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, yang kedua 10 Zulhijjah, Idul Adha, kemudian ayyamut tasyrik, ya, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, berhubung kita biasa puasa 3 hari setiap bulan tersebut, tanggal 13, 14, 15, berhubung ini bulan Zulhijjah, tanggal 13-nya haram kita berpuasa,
kita majukanlah puasa yang 3 hari itu di pekan yang pertama untuk mengambil keistimewaan dan keutamaan daripada pekan yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Entah mengambilnya 1 sampai 3 atau 4 sampai 6 atau 7 sampai 9. Kalau ini tidak sanggup juga, puasa apa ikhwan? Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Karena kalau orang yang berhaji pada saat wukuf di Arafah haram, makruh, makruh dia tersebut berpuasa. Karena Rasulullah SAW ketika wukuf di Arafah tidak berpuasa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Mufaddal bintil Haris radhiyallahu anha. Jelas ya? Nah, puasa Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak berhaji, pahalanya apa? Kalau kita puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, penghapus dosa selama berapa tahun? 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sumu yauma Arafah yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Berpuasalah di hari Arafah, karena puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa Arafahnya itu tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemimpin kita, yang ditetapkan oleh pemerintah kita, meskipun di Mekah Idul Adha. Kemungkinan besar tahun ini berbeda lagi. Kemungkinan besar sebagaimana 2 tahun yang lalu, sebagaimana 1 tahun yang lalu. Kalau sekiranya ada perbedaan juga dalam masalah menentukan tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita ikut pemerintah kita, ikut pemimpin kita, taat walul amr. Jelas? Dan puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan orang yang wukuf di Arafah. Jelas ya? Puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan orang yang wukuf di Arafah. Begini Bapak, pertama ya, yang mana yang lebih dahulukan disyariatkan? Puasa Arafah atau manasik haji secara lengkap yang diajarkan oleh Nabi, termasuk ada wukuf di Arafah itu? Yang mana yang didulukan? Yang dulu dalam masalah disyariatkan puasa. Puasa Arafah itu sudah ada tahun kedua Hijriyah. Sedangkan ibadah haji yang lengkap termasuk ada wukuf di Arafah itu di tahun ke-10 Hijriyah. Berarti Nabi Muhammad SAW selama melakukan puasa Arafah di Mekah pada saat itu tidak ada yang wukuf di Arafah, bukan begitu? Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ya, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, tahun ke-9 sudah ada haji. Waktu itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi subhanallah, ya, tidak disebutkan adanya wukuf pada saat itu. Nah, kenapa Rasulullah tidak ikut haji pada waktu itu, Ustaz? Karena orang kafir masih ada di Mekah untuk melakukan tawaf tanpa pakaian lagi. Itu yang membuat Nabi tidak mau untuk melakukan haji pada tahun ke-9 Hijriah tersebut. Nah, di tahun ke-9 Hijriah tersebut turunlah surah At-Taubah itu yang menjelaskan haramnya orang-orang kafir untuk melakukan tawaf. Nah, barulah setahun setelahnya, yaitu tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan haji. Disitulah Rasulullah menjelaskan secara lengkap tentang ibadah haji, dari ihram di miqat sampai tawaf wada, termasuk wukuf di Arafah. Jelas ya? Ada riwayat kan ibadah haji pertama kali itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim pada waktu itu wukuf? Ada hadis, tapi hadis dhaif. Ya, keabsahannya, kesahihannya sungguh sangat diragukan. Dan para ulama hadis sepakat itu hadisnya maudhu, artinya palsu, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, itu kan. Nah, pernah nggak terjadi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia tidak ada haji? Karena kan pertanyaannya, antum selalu mengaitkan puasa Arafah itu dengan orang yang wukuf di Arafah. Anggaplah kita katakan, kalau seperti itu, kalau antum mengatakan puasa Arafah itu ada kaitannya dengan wukuf di Arafah, pertanyaan anak, kalau seandainya tidak ada haji,
Apakah kita tetap puasa Arafah? Tetap puasa Arafah, karena puasa Arafah tidak ada kaitan dengan orang wukuf di Arafah. Antum tahu setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ya, di tahun 317 Hijriyah, bertepatan tahun 930 Masehi, ya, Makkah itu sempat dikuasai oleh kaum Qaramitah. Ya, 8 tahun dikuasai oleh mereka, dan pada saat itu tidak ada haji. Qaramitah ini berafiliasi dengan kaum Ismailiyah Batiniyah, Syiah. Subhanallah, makanya saya bilang Syiah itu nggak bisa jadikan saudara. Ya, omong kosong lah kalau kita tersebut persatuan dengan Syiah itu. Mereka itulah, ya, yang menyerang kota suci Mekah pada tahun 317 Hijriyah, bertepatan tahun 930 Masehi, yang dipimpin oleh seorang yang biadab, sangat jahat, ya, sangat zalim, namanya Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Jannabi. Kaum Qaramitah ini yang berafiliasi dengan Syiah Ismailiyah Al-Batiniyah, dia punya keyakinan akhirat itu nggak ada. Menurut mereka surga itu kalau kita kaya raya di dunia, neraka kalau kita gembel, fakir, miskin di dunia. Masuk ke kota suci Mekah di tahun 317 tersebut, ya, 317 Hijriyah, dengan menghunuskan pedang. Ya, pada saat itu hajian masuk ke Masjidil Haram dengan menghunuskan pedang. Orang-orang lagi tawaf tanpa senjata tentunya. Orang-orang lagi sa'i, tepas lehernya oleh mereka, dibunuh oleh mereka. 30.000 lebih yang dibunuh oleh mereka di dalam Masjidil Haram. Sebagian mayitnya itu dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam dihancurkan oleh mereka. Ini orang biadab. Dia inilah yang mencongkel Hajar Aswad. Antum tahu Hajar Aswad itu sempat hilang. Siapa yang mencuri ini? Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Jannabi. Selama 22 tahun baru kembali ke Ka'bah itu di tahun 339 Hijriyah, bertepatan tahun 951 Masehi. Setelah kegebunuran Mekah memberikan, ya, upeti dan tebusan yang sangat luar biasa mahalnya dan tingginya. Nah, antum tahu ketika dia mencongkel Hajar Aswad tersebut, itu batu Hajar Aswad itu terbelah jadi 3. Kemudian dia menunjukkan tuh, dengan pedangnya menunjuk ke atas langit. Ababil mana menentang Allah Jalla wa'ala. Biadabnya orang mau menghancurkan Ka'bah. Kiswah Ka'bah disobek-sobek oleh dia. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk naik ke atas Ka'bah untuk menghancurkan talang Ka'bah. Tapi Allah membantu, pertolongan Allah datang. Anak buahnya Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Jannabi ini terpeleset, jatuh, qaid, meninggal. Dia mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Jamaah, yang seperti ini mau dijadikan saudara? Yang seperti ini kita ingin berajak untuk, ya, bersikap baik-baik? Nggak bisa. Belum berkuasa aja. Kalau berkuasa habis. Nauzubillah, Syiah Rafidhah. Dan ini bukan masalah fikih, bukan masalah fikih, masalah akidah jelas berbeda. Apalagi yang berkaitan dengan kaum Ismailiyah Batiniyah Qaramitah ini. Subhanallah, seakan-akan kalau membunuh kita ini dapat pahala besar. Nauzubillah. Orang lagi haji, orang lagi melakukan tawaf, khusyuk untuk beribadah, dibantai. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi sudahlah, antum kalau melihat, ya, Yahudi itu berperang dengan Syiah, sudah, abah lagi anak lagi berantem, nggak usah ikut campur. Sudah, jangan, nggak ada kepentingan kita sama sekali, nggak ada. Jelas ya? Wallahu a'lam. Walhasil kita katakan hati-hati. Ya. Nah, maksud saya begini Pak, ya, antum jangan takut. Nggak ada masalah itu. Ini bahayanya Syiah Rafidhah ini. Nah, 8 tahun Mekah itu dikuasai. Tidak ada haji. Tidak apa? Tidak ada haji, Pak.
Pertanyaan saya, apakah kita tersebut puasa Arafah? Puasa tetap. Berarti berkaitan dengan apa? Kita katakan subhanallah, berkaitan dengan tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Nah, jadi walhasil kita itu hati-hati ya. Syiah itu musuh dalam salimut, hati-hati. Dan kita jangan takut sama sekali dengan Syiah Rafidhah. Nah, itu berkaitan dengan koreksi yang selanjutnya, bahwasanya puasa Arafah kita tersebut sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, meskipun ya di Mekah Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya yang saya perlu ingatkan juga adalah di tanggal 9 Zulhijjah jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk apa? Berdoa. Karena doa kita di tanggal 9 Zulhijjah tersebut mustajab. Banyak orang yang melupakan doa di tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridhai beliau, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, khairud doa yaum Arafah, sebaik-baiknya doa yang dilantunkan di hari Arafah. Artinya apa? Doa kita itu mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apalagi kondisi kita wukuf di Arafah. Itu menggabungkan 3 keistimewaan dan keutamaan. Yang pertama, keadaannya wukuf. Yang kedua, tempatnya Arafah. Yang ketiga adalah tanggalnya, harinya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Doa apa? Mustajab. Bagaimana dengan orang yang tidak berhaji? Apakah mustajab? Tidak menutup kemungkinan. Doa juga mustajab. Kenapa? Mengumpulkan 2 keistimewaan dan keutamaan. Yang pertama, kita puasa. Bukankah puasa itu mustajab? Doanya? Orang yang berpuasa doanya apa? Mustajab. Kata Nabi SAW, salasu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. La syakka fihinna. Tidak diragukan lagi pengijabahan doa tersebut. Salah satunya apa? Da'watus shaim hatta yuftira. Doanya orang berpuasa hingga dia berbuka. Perbanyaklah doa di tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Kemudian tanggalnya, harinya, hari Arafah. Kuatkan doa, mustajab doa kita. Jadi orang yang wukuf di Arafah mengumpulkan 3 keistimewaan, sedangkan kita yang tidak berhaji mengumpulkan 2 keistimewaan. Jelas ikhwah? Nah, kemudian jangan lupakan juga doa khususnya. Ini catat ini, doa khususnya. Kita tahu di hari Arafah itu adalah hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Allah Jalla Jalaluhu membebaskan orang-orang dari siksa api neraka dalam 1 tahun terjadi berapa kali? 2 kali. Yang pertama kita katakan itu kapan? Kapan terjadinya? Kapan Pak? Astagfirullahaladzim. Hari pembebas Ramadan. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walillahi utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli lailatin wa yaumin min Ramadan. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu membebaskan orang-orang dari siksa api neraka, dan itu terjadi di setiap hari dan setiap malam dari bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Subhanallah, Allah Jalla Jalaluhu membebaskan kita dari siksa api neraka. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1348. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Di antara hari yang paling banyak Allah Jalla Jalaluhu
membebaskan orang-orang dari siksa api neraka adalah hari Arafah. Makanya yang kita baca doa khususnya apa? Sebagaimana yang kita baca di Ramadan kemarin. Apa doanya? Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa api neraka. Jelas ikhwah? Atau kita doakan orang tua kita. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa api neraka dan bebaskanlah ayah bunda kami dari siksa api neraka. Jangan lupakan pasangan kita dan anak keturunan kita. Doakan mereka juga. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba azwajina wa auladina minan nar. Dan juga jangan lupakan kita untuk mendoakan sanak saudara kita, saudara dan saudari kita. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba ikhwanina wa akhwatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dan bebaskanlah saudara kami dan saudara kami dari siksa api neraka. Hafalkan doa ini. Ini banyak dilantunkan di tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Sama-sama. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba azwajina wa auladina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba ikhwanina wa akhawatina minan nar. Kemudian ada zikir khususnya di hari Arafah. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi kita Muhammad SAW, khairud doa yaum Arafah wa khairu ma qultu wa ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baiknya doa yang dibaca di hari sebaik-baiknya doa yang dibaca, doa yang dilantunkan di hari Arafah, dan sebaik-baiknya zikir dan doa yang diucapkan olehku, oleh Rasulullah Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Dua doa ini doa khusus di hari apa? Arafah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. Hari yang terbaik dalam satu tahun itu hari Arafah. Kemudian disusul oleh apa? Idul Adha. Kemudian disusul Ayyamut Tasyrik. Idul Adha ini sekedar koreksi saja. Melaksanakan salat Idul Adha berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat yang pertama berapa kali takbir? 7 kali takbir. Rakaat yang kedua berapa kali takbir? 5 kali takbir. Di setiap takbir itu ada bacaan tidak? Apa bacaannya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang mengatakan begitu, tapi sayangnya tanpa hujjah dan dalil. Yang terada sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, di setiap takbir itu tidak ada bacaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru setelahnya doa istiftah, baru setelahnya ta'awud, baru setelahnya Al-Fatihah, kemudian surah dan seterusnya. Sekedar koreksi aja. Nah, kemudian keyakinan orang dulu nih, para legend. Kalau Idul Fitri itu
Kita disuruh untuk apa? Sarapan dulu, bukan begitu? Apa artinya Idul Fitri itu? Kembali suci. Masa kembali suci? Apa artinya? Idul Fitri artinya hari berbuka. Hari berbuka. Karena kita hari itu tidak apa? Tidak puasa lagi. Nah, Rasulullah SAW kalau Idul Adha sarapannya ditunda. Yang diistilahkan oleh antum puasa sejenak itu. Setelah salat Idul Adha. Kenapa ya alasannya? Pasti ada alasan itu Rasulullah itu. Kan Idul Adha nggak boleh kita puasa. Jadi begini. Berdasarkan hadis yang sahih, ya, yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasannya kita disuruh untuk menunda sarapan, atau Rasulullah SAW menunda sarapan tersebut setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Rasulullah ingin makanan yang pertama kali yang beliau makan tersebut adalah daging kurban beliau. Jadi begini, kalau kita yang berkurban, kemungkinan besar kita bisa untuk mengamalkannya. Tapi di sini catatan, berarti bagi kita yang tidak berkorban, bisa nggak untuk mengamalkan ini? Tidak bisa. Berarti boleh nggak kita sarapan atau makan-makan, ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha? Kenapa praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW itu, beliau kenapa mempercepat, mensegerakan sholat Idul Adha, kemudian setelah itu berkorban? Karena beliau ingin sarapan yang pertama kali yang beliau makan, makanan yang pertama kali beliau makan adalah daging kurban beliau. Tapi kalau kita berkorban, kalau kita tidak berkorban, bisa nggak menjalankan sunnah satu ini? Tidak bisa. Berarti boleh nggak ngopi dulu, ngeteh dulu? Semisal tidak boleh. Bagi yang nebeng dengan suaminya atau dengan ayahnya, tidak berlaku juga hukum ini. Nah, bagi yang berkorban juga boleh dia tersebut mengamalkan sunnah yang satu ini jika setelah salat Idul Adha sarapan yang dia makan daging kurbannya, tidak bisa diganti dengan makanan yang lain, tidak bisa diganti dengan lapis legit, tidak bisa diganti dengan opor ayam, tidak bisa diganti nasi kuning, nasi uduk dan seterusnya. Kemungkinan besar berat kita untuk menjalankan sunnah yang satu ini. Jelas ya? Nah, ini sekedar koreksi saja. Sehingga kadang kesian tuh ada ustadz yang nggak berkorban, kebetulan kena khotbah Idul Adha. Kasihlah makanan, kasihlah dia minum dulu, supaya nanti khotbahnya bersemangat. Ya kan, seperti itu. Jadi menunda sarapan tersebut boleh setelah salat Idul Adha bagi kita yang berkorban. Dan ingat, makanan yang kita makan itu yang menjadi sarapan kita adalah daging korban kita. Apalagi berkorbannya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, terasa tidak mungkin kita mengamalkan sunnah yang satu ini. Berarti nanti sebelum salat Idul Adha boleh kita ngopi dulu, boleh ngeteh dulu, boleh. Terakhir, sekedar koreksi yang banyak dilupakan juga, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah, Ayyamut Tasyrik. Selain kita melakukan takbiran yang sifatnya mutlak, juga takbiran yang sifatnya apa? Muqayyad. Tapi ada satu yang dilupakan oleh kita. Di Ayyamut Tasyrik itu kita membaca apa? Doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanggal 11, 12 dan 13 itu berulang-ulang kita baca doa itu. Itu juga banyak dilupakan. Dan ini sekedar apa? Koreksi saja. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Jalla Jalaluh memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Dzulhijjah. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh
memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita hingga kita bersemangat untuk melakukan amal saleh di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, wa fi kulli 'am wa antum bi khairin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.